materi lingkaran. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran. Langsung saja, kali ini kita akan membahas yang pertama mengetahui sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Yang kedua mengetahui hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran, dan yang ketiga kita akan mengetahui sudut segi empat pada lingkaran. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, yang pertama adalah sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya pada pusat lingkaran dan kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Maksudnya ialah ada sebuah sudut, ya di mana titik sudutnya yang pertama itu ada di titik pusat dan juga di jari-jari lingkaran atau di sini ya, di sisi lingkaran. Sehingga dari dua kaki ini atau dua jari-jari ini membentuk sebuah sudut yang dinamakan sudut pusat, atau disebut juga sudut AOB. Di sudut AOB di mana titik tengahnya ada di O. Lanjut. Selanjutnya adalah sudut keliling, yaitu sudut yang titik sudutnya pada lingkaran dan kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Simpelnya, kalau tadi itu di titik pusat atau salah satu titiknya titik pusat, kalau di keliling titiknya semuanya di busur ya, atau di busur lingkaran. Makanya di sini disebutnya tali busur lingkaran, di mana ada titik A, B, C, di mana mereka ini membentuk garis sehingga membuat suatu sudut ya, dan dinamakan sudut keliling atau sudut ACB. ACB. Nah, seperti itu ya perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Lanjut. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Ya, kalau tadi kita mengetahui tentang pengertiannya, sekarang ke hubungannya. Nah, di sini ada suatu lingkaran di mana ada dua sudut. Yang pertama itu ada sudut pusat, yaitu sudut AOB, dan sudut keliling yaitu sudut ACB, di mana kedua sudut ini saling berhubungan dan berlaku hukum seperti ini, yaitu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi kalau mau cari sudut pusat, rumusnya 2 kali sudut keliling. Kalau mau cari sudut keliling, kalian tinggal cari setengah dari sudut pusat. Ya, berlaku jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Nah, rumus ini berlaku apabila sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Yang ini, nah semuanya menghadap ke sana ya, pusat ke AB, keliling juga ke AB. Maka berlaku rumus ini. Jadi kalau mau cari, contohnya sudut ACB adalah 30 derajat. Nah, ACB ini kan merupakan sudut keliling. Nah, dia sebesar 30 derajat, maka sudut AOB atau sudut pusat dia 2 kali 30 atau 2 kalinya karena rumusnya 2 kali sudut keliling, sehingga sudut AOB adalah 60 derajat. Ini 60 derajat. 30 derajat. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Kalau tanyakan sudut AOB, maka rumusnya setengah kali sudut pusat, jadi 30. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sudut segi 4 tali busur. Kalau tadi kita membahas mengenai sudut keliling dan sudut pusat, sekarang ada segi 4 atau sudut segi 4 yang dibentuk melalui tali busur. Jadi di 4 tali busur, di mana 4-empatnya membentuk sebuah sudut yang namanya sudut segi 4 tali busur. Ada 4 tali busur dan mereka ini saling berhadapan. Nah, jadi ya, segi 4 tali busur adalah segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur dalam suatu lingkaran. 4 tali busur ya, busur tali busur AB, BC, CD, dan AD. Nah, jumlah sudut berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, yang dimaksud dengan berhadapan yang mana? Jadi contoh, misalkan ada sudut A, B, C. Nah, dia kan otomatis sudutnya di B. Maka dia berhadapan dengan sudut A, D, C, di mana dia tuh posisi sudutnya di D. Nah, berarti sudut ini saling berhadapan, dan apabila sudut A, B, C ditambah dengan sudut A, D, C, maka hasilnya adalah 180 derajat. Contohnya seperti ini ya, kita lihat. Sudut ABC 120, dan maka sudut ADC adalah, ini kalau ditambahkan 180 ya,
Nah, otomatis ABC diganti dengan 120, ADC nya kita tanyakan, kemudian sudut ADC sama dengan 120 pindah dari positif menjadi negatif atau dikurang, maka sudut ADC nya adalah 60 derajat, seperti itu. Ya. Kemudian kita ke contoh soal. Ya, kalau tadi kita sudah menentukan 3 pengertian dari sebagai sudut, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah lingkaran A, ya, sebuah lingkaran di mana ada titik ABC sehingga membentuk sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, di sini tentukan nilai sudut pusat pada gambar di samping. Nah, di sini diketahuinya adalah sudut ABC. Sudut ABC ini adalah sudut keliling, ya, yaitu sebesar 50 derajat. Yang tanyakan sudut pusat atau sudut AOC. Ini ya sudut pusat, sudut AOC, ya. Otomatis karena rumusnya sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, berarti tinggal kamu ganti sudut pusatnya dengan sudut AOC dan sudut keliling dengan sudut ABC. Di mana sudut ABC-nya diketahui 50 derajat, berarti ganti sudut ABC dengan 50 derajat, sudut AOC sama dengan 2 kali 50, maka sudut AOC sama dengan 100 derajat. Jadi sudut AOC adalah 100 derajat, seperti itu. Terus selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, di mana ada suatu lingkaran, terdapat sudut keliling dan juga sudut pusat. Ya, di sini tentukan nilai sudut keliling pada gambar di samping. Nah, saja yang pertama diketahui ada sudut pusat sebesar 80 derajat, ya, ini sudut pusat. Ya, ini sudut pusat dan nilainya sudut keliling atau alfa, ya, sudut alfa. Besarnya A ini, alfanya adalah besar daripada sudut ini, ya. Kalau sudut keliling, karena sudut keliling rumusnya 1/2 atau setengah dikali sudut pusat, otomatis tinggal kalikan sudut keliling kita ganti A, setengah dikali 80 derajat, maka setengah dari 80 adalah 40 derajat. Jadi sudut keliling atau besarnya alfa adalah 40 derajat. Lanjut. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dan juga terdapat sudut keliling dan juga sudut pusat, di mana masing-masing ini menghadap ke busur yang sama, ya. Kalau dia menghadap busur yang sama, berarti berlaku rumus yang sudah kita pelajari tadi, ya, di mana sudut kelilingnya adalah 3x min 15 derajat dan sudut pusat 120 derajat. Nah, ini ya, diketahui sudut pusat 120 derajat atau sudut DOF dan sudut DEF adalah 3x min 15. Yang ditentukan nilai x. Ya, nilai x. Sekarang kita di sini ingin mencari nilai x, dan nilai x itu merupakan adanya di sudut keliling, berarti kita pakai rumus sudut keliling dikali sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Nah, kita ganti sudut kelilingnya sudut DF sama dengan 1/2 dikali sudut DOF atau sudut pusatnya. Ya, sudut DF ini kita ganti 3x min 15 sama dengan 1/2 dikali 120. Sini kita selesaikan dulu, ya. Bagian kanannya ini ada bagian kiri, bagian kanan, dimana 1/2 kali 120 hasilnya 60, dan ini tetap 3x min 15. Kemudian tinggal kita geser, ya, kita geser angka min 15 nya ke kanan, ya, sehingga jadi plus 15, jadi 3x sama dengan 60 tambah 15. Nah, kemudian setelah itu 60 tambah 15 hasilnya 75, maka kita pindahkan 3 nya jadi 75 bagi 3 hasilnya 25, jadi x sama dengan 25, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lingkaran lagi, ya, bentuk soalnya selanjutnya, di mana di sini bentuknya seperti segi 4 tali busur, ya. Ya, di mana masing-masing tali busur atau sudut, ya, mempunyai nilai dan ditanyakan adalah tentukan nilai x plus y. Nah, karena jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180, berarti tinggal kita cari x sama y nya. Yang pertama kita cari x dulu, di mana x ada di sudut ABC, ya, dan berhadapan dengan sudut HDC yang berjumlah 45 derajat. Karena mereka berdua ini kalau dijumlahkan 180, berarti tinggal kita mengganti nilai x tambah 45 sama dengan 180 derajat. Karena kita mencari x nya otomatis 45, kita pindahkan dari positif menjadi negatif. Nah, 5x sama dengan 180 dikurangi 45, kemudian 180 kurangi 45, 135, 5 nya pindah dari perkalian jadi bagian, maka x sama dengan 135 dibagi 5 sama dengan 27. Nah, selanjutnya yang y, kalau tadi x sudah ketahuan 27, sekarang y nya berhadapan ke sudut y itu adalah BCD dengan BAD, ya.
seperti ini, di mana BAD adalah 2X plus 10 dan BCD Y. Kalau kita mencari nilai X dan X ketemu 27, berarti kita tinggal ganti saja. Jadi 2 dikali 27 tambah 10 ditambah Y sama dengan 180. 180 dalam kurung 2 kali 7 tambah 10 hasilnya 64 tambah Y sama dengan 180. Karena kita mencari nilai Y, otomatis 64-nya pindah dari positif menjadi negatif. Ya, jadi Y sama dengan 180 kurangi 64, maka Y sama dengan 116. Jadi ketemu X sama Y-nya, kemudian kita jumlahkan X tambah Y, 27 tambah 116 sama dengan 143. Nah, jadi nilainya seperti itu. Nah, saat itu berat yang salah, silahkan kalian boleh coba di buku latihan, ya nanti boleh dikirim di classroom untuk pertemuan selanjutnya. Ya, ada 2. Ya. Oke, itu saja paling pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.